Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Ibadah Minggu kali ini masih kita lakukan secara online, oleh karena situasi pandemi yang belum membaik dan masih sangat rawan bagi kita semua. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara online tidak mengurangi penghayatan akan penjumpaan kita dengan Tuhan, karena Tuhan hadir dimanapun untuk menyertai kita, termasuk juga di rumah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Haleluya, pujilah Dia dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Marilah kita bersukacita, datang berhimpun beribadah kepada Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bahasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terkering. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Yesus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia seoraka, angkat suaramu, nyanyilah, taburlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembahan. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Damai Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Semua orang pasti pernah berkeluh kesah di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita bisa berkeluh kesah karena lagi susah, menderita sesuatu yang berat, termasuk ketika kita menjalani masa sulit di tengah pandemi corona yang belum berakhir. Tuhan tidak melarang kita berkeluh kesah, karena hal itu merupakan hal yang wajar sebagai manusia dalam keterbatasan, kelemahan, dan kerapuhan kita. Tuhan memang selalu mendengar segala keluh kesah kita. Namun, Tuhan juga memanggil kita untuk tetap meletakkan iman dan pengharapan hidup kita kepadanya di dalam situasi yang sesulit apapun. Tuhan ingin kita tetap percaya dan mempercayakan segala persoalan maupun pergumulan kita kepadanya, karena Tuhan pasti menyertai dan memelihara hidup kita. Sekarang, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena ternyata kita masih sering gagal ketika melihat dan meyakini kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan dalam kondisi sulit ini. Kita lebih mudah berkeluh kesah, bersungut-sungut, meragukan, bahkan mempersalahkan Tuhan atas hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini kita bersatu hati untuk menaikkan doa penyesalan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh sesal dan malu, kami datang kepadamu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami masih sering fokus pada keluh kesah kami dan melupakan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kami juga seringkali berkata dan berlaku sesuka hati kami. Kami tidak peduli pada kehendak Tuhan. Kami mementingkan keegoisan dan kepentingan kami sendiri. Ya Bapa, ampunilah kami dalam kasih sayang-Mu. Berikanlah kami iman yang kuat, pengharapan yang teguh, ketabahan, kesabaran, dan hati yang selalu mengasihi-Mu di dalam keadaan apapun. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Adakah berat beban hidupku, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu, sampaikan tanpa jemu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah yang disampaikan kepada kita akan dibacakan dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Setiap orang yang dengan jujur dan rendah hati mengakui segala dosa dan pelanggarannya, Tuhan berkenan menyatakan berita anugerahnya yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau yang musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari sekarang kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dari Tuhan, supaya kami boleh dimampukan untuk memahaminya, dan supaya oleh pemberitaan firman-Mu itu, hati kami, iman kami, terus diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama akan terambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4 dan kemudian dilanjutkan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4 dan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 saya bacakan demikian. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita semua berada di dalam fase kehidupan yang sangat berat. Oleh karena badai COVID yang saat ini menghantam siapapun, tidak pandang bulu, tua ataupun muda, kuat ataupun lemah, kaya ataupun miskin, tidak ada pengecualian. Setiap orang bisa terpapar virus ganas ini. Dan sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 tidak hanya mengancam masalah kesehatan saja, tetapi juga sudah menghantam masalah ekonomi. Ada banyak orang yang harus dirumahkan dalam arti kehilangan pekerjaan. Ada orang yang usahanya menjadi sangat lesu oleh karena situasi pandemi ini. Dan disadari atau tidak, COVID-19 ini juga sudah mengubah cara kita hidup, cara kita bergaul, cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan oleh karena itulah, di dalam fase kehidupan seperti ini, setiap kita dituntut untuk menyesuaikan diri, selalu melakukan penyesuaian diri. Tentu saja menyesuaikan diri itu tidak selalu mudah, tidak selalu gampang. Tetapi itu sebuah keharusan, tidak ada pilihan yang lain. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan kita pada hari ini juga sesungguhnya mengungkapkan betapa bangsa Israel juga harus melakukan penyesuaian diri. Mereka mengalami perubahan suasana kehidupan atau kondisi kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa. Perubahan yang sangat mendasar. Dari yang keseharian mereka menetap, ya, hidup menetap, sekarang mereka harus mengembara. Dan pengembaraan itu pastilah bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Bangsa Israel dituntut untuk selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian diri. Karena mengembara berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, suasana yang berbeda, tantangan yang berbeda, kesulitan yang berbeda. Kalau kita membaca perikop sebelum pasal 16, kita membaca bagaimana Israel menghadapi kesulitan air. Mereka kehausan, mereka kesulitan mendapatkan air bersih untuk diminum. Dan pada pasal yang ke-16 ini, kita mendengar lagi, kita membaca lagi bagaimana Israel menghadapi kesulitan untuk makan. Bagaimana mungkin di tengah-tengah padang gurun ini, mereka bisa mendapatkan makanan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Itu menunjukkan perbedaan-perbedaan tantangan, perbedaan-perbedaan kesulitan, dan bangsa Israel harus menghadapi itu suka atau tidak suka. Dan mereka dituntut untuk berubah, untuk menyesuaikan diri. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, padang gurun boleh dikatakan tempat yang baru bagi bangsa Israel. Mereka biasanya tidak tinggal di situ. Tetapi sekarang mereka berada di padang gurun, tempat yang sangat ganas dengan iklim yang sangat berat. Dan itu tentu saja menimbulkan kekagetan dan keterkejutan. Bahkan juga kepanikan dan ketakutan di dalam diri bangsa Israel. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk kita perhatikan dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Kata sungut-sungut itu muncul sebanyak 7 kali. Nah, itu menunjukkan atau mencerminkan ketakutan, kepanikan, kekagetan yang luar biasa yang dihadapi oleh bangsa Israel di dalam suasana kehidupan yang sangat baru itu. Di dalam kepanikan dan ketakutan itulah, ini yang patut kita sayangkan, kemudian mereka melontarkan tuduhan yang buruk dan tidak pantas. Yang dituduh nampaknya adalah Musa dan Harun, tetapi sebenarnya tidak demikian. Karena Musa dan Harun membawa mereka keluar dari Mesir adalah karena permintaan atau perintah dari Allah. Maka sebenarnya tuduhan yang mengatakan bahwa mereka dibiarkan mati kelaparan di padang gurun, itu tuduhan yang ditujukan kepada Allah. Allah dituduh sengaja membawa mereka, memindahkan mereka dari kehidupan yang katanya mapan. Duduk menghadapi kuali yang penuh berisi daging, makan kenyang. Sekarang mereka dibawa ke padang gurun untuk dibunuh dengan kelaparan. Tuduhan yang sangat buruk dan sangat tidak pantas. Itu lahir dari kepanikan yang luar biasa, kebingungan yang luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun Allah toh tidak tinggal diam. Pada ayat yang ke-10 ketika Harun berbicara kepada jemaah atau kepada umat Israel, mereka tiba-tiba memalingkan muka mereka menghadap ke arah gurun dan mereka melihat kemuliaan Allah. Di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah kebingungan dan kepanikan itu, mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan kepada mereka. Di tengah-tengah padang gurun yang ganas, kemuliaan Allah tetap hadir untuk menegaskan kepedulian dan perhatian Allah kepada umat Israel.
Kemuliaan Allah tidak hanya dimunculkan atau dinampakkan ketika kehidupan berjalan dengan baik, dengan mudah dan lancar. Tetapi kemuliaan Allah juga dinyatakan kepada umat Israel di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak menentu, yang berat. Ketika umat menghadapi tantangan yang rasanya mustahil untuk dapat dicarikan solusinya. Kelangkaan pangan di tengah-tengah padang gurun. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepedulian dan perhatian Allah atau pemeliharaan Allah dinyatakan melalui pemberian mana atau roti mana dan burung puyuh. Sesuatu yang sangat ajaib terjadi ketika mereka mengalami kelangkaan pangan itu. Tetapi yang tidak kalah menariknya adalah bahwa Allah juga berpesan bahwa setiap orang hanya boleh mengambil jatah yang secukupnya untuk sehari itu. Nanti menjelang Sabat mereka mendapatkan jatah double. Artinya setiap orang tercukupi untuk sehari. Besok Allah akan memelihara lagi dan begitu seterusnya. Dan dikatakan di dalam bacaan kita bahwa itu untuk menguji apakah Israel itu hidup di dalam iman kepada Allah, percaya pada janji pemeliharaan Allah, bahwa besok itu Allah tetap memelihara. Tapi sekaligus juga sebenarnya apa yang dikatakan oleh Allah melalui Musa itu menunjukkan bahwa ini loh, Allah itu perhatian. Setiap hari pemeliharaannya akan dirasakan. Pemeliharaan Allah bukan terjadi setahun sekali atau sekian belas tahun sekali atau seminggu sekali, tetapi Allah memelihara umatnya setiap hari. Dan itu sebabnya umat tidak perlu khawatir besok akan ada lagi persediaan makanan untuk mereka. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca dan kita renungkan melalui firman Tuhan atau dari firman Tuhan ini, kita melihat titik-titik kesamaan dengan kehidupan kita saat ini. Seperti yang tadi saya katakan, saat ini kita berada di dalam fase yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Barangkali kita juga belum pernah mengalami situasi kehidupan yang semacam itu. Sehingga barangkali ada juga yang berpikir, apakah ini penghukuman Tuhan? Pandemi kok nggak rampung-rampung? Apakah Tuhan sedang murka dan sedang menghukum kita? Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya keyakinan tidak demikian. Ini bukan hukuman Tuhan. Atau setidak-tidaknya jangan cepat, ya, jangan cepat-cepat kita menyimpulkan bahwa ini adalah penghukuman Tuhan. Karena ketika kita sudah mengambil kesimpulan semacam itu menghancurkan pertahanan kita. Itu meruntuhkan iman kita. Karena di tengah-tengah situasi semacam ini, kita percaya Allah hadir, menyatakan cinta kasih-Nya. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih, di dalam fase kehidupan atau tahap kehidupan yang sangat berat ini, kita perlu bersabar, perlu memiliki kesabaran untuk menjalani kehidupan ini. Sabar dan bertabah hati. Dan kita juga perlu untuk belajar menyesuaikan diri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu keunggulan manusia adalah bahwa manusia itu dianugerahi kemampuan-kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri di tengah-tengah perubahan hidup yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang sangat berat sekalipun, manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyesuaikan diri. Nah, oleh karena itu,
Manusia atau kita semua perlu belajar menyesuaikan diri di dalam kehidupan yang sangat berat ini. Yang menyesuaikan diri itu antara lain adalah mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker kemana-mana itu sungguh sangat tidak nyaman, betul. Tetapi kita harus membiasakan itu, karena kalau kita melepas masker di tengah-tengah kerumunan atau di tempat di mana banyak orang berkumpul di sana, itu sungguh sangat berbahaya. Mulai sering-sering rajin mencuci tangan. Ada yang mengeluh, tangan saya sampai kering, sampai kasar karena sering terkena sabun atau hand sanitizer. Oke, nggak masalah, karena tangan kasar tidak membuat kita mati. Itu adalah langkah-langkah atau cara-cara kita menyesuaikan diri di dalam situasi kehidupan semacam ini. Kita kangen pada sanak famili, kangen pada anak cucu, tapi tidak berani bertemu. Kita punya sarana-sarana untuk berjumpa, untuk bertemu, untuk melihat wajah orang yang kita kangeni tanpa harus membahayakan diri kita. Teknologi yang tersedia itu membantu kita untuk bertatap muka, bertegur sapa dengan jarak yang sangat jauh dan aman. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ketika saya melakukan penelitian kecil mengenai kebaktian online, banyak yang mengatakan saya tidak bisa menghayati, tidak kusuk dan sebagainya. Tetapi itu ternyata hanya sebagian kecil. Sebagian besar mampu menghayati, mampu mengikuti ibadah itu secara online. Saya tidak tahu pandemi akan berlangsung sampai berapa lama. Tetapi kemungkinan besar kita akan menjadi terbiasa bahwa demi keamanan kita semua, maka kita harus menjaga diri terlebih dahulu. Ada kerinduan untuk segera beribadah secara fisik di gereja. Tentu kerinduan yang sangat baik, tetapi itu tadi, bersabarlah. Setelah semuanya berlalu, tentu ibadah tatap muka akan kembali dibuka. Jadi dalam fase kehidupan yang berat ini, mari kita belajar menggunakan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini. Yang kedua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita senantiasa juga meyakini bahwa Allah itu sungguh peduli kepada kita dan tetap memelihara kita. Di dalam situasi yang sangat berat itu, mungkin saja kita sering menaikkan doa dengan ratap tangis. Terutama saudara-saudara yang kehilangan sanak famili oleh karena terkena COVID dan tidak tersembuhkan. Atau mereka yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya hancur karena COVID ini, meratap di dalam doa kepada Allah. Itu bukan hal yang keliru. Itu tidak menunjukkan bahwa iman kita sedang lemah. Sama sekali tidak. Justru karena kita beriman, kita percaya kepada Allah, maka kita mengungkapkan segala ratap tangis, segala keluh kesah kita kepada Allah. Yang maha mendengar, yang setia mendengar semua keluh kesah dan ratap tangis kita. Dan percayalah bahwa Tuhan juga akan membuka jalan, memberikan kelegaan kepada kita. Tentu saja saya dapat memahami sepenuhnya kesedihan, kedukaan, rasa kehilangan yang saudara-saudara rasakan manakala sanak famili, anak atau orang tua atau orang dekat kita meninggal dunia ini karena COVID. Saya bisa ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Kehilangan itu sungguh sangat mendukakan. Kehancuran usaha itu juga mendatangkan kedukaan yang
sama dalamnya. Saya tidak mengecilkan arti kedukaan dan kehilangan itu. Dan saat ini barangkali kita tidak tahu bagaimana kelegaan jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan waktu kita akan melihat bagaimana Allah membuka jalan buat kita. Bagaimana Allah akan mengangkat beban, memberikan kelegaan kepada saudara-saudara sekalian. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah bekerja, karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terjangkau sama sekali oleh akal budi kita. Maka biarlah kita berserah, bersandar, menaikkan segala kedukaan, ratap tangis dan keluh kesah kepada kepada Tuhan, Ia yang Maha mendengar. Dan sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama adalah kita perlu menjalani atau belajar menjalani kehidupan dari sehari ke sehari di dalam pemeliharaan Tuhan. Tadi kita menyanyikan lagu yang berjudul Kekuatan dan Penghiburan. Judul asli dari lagu itu sebenarnya adalah Day by Day, artinya hari demi hari. Hari demi hari Tuhan memberikan kekuatan. Di tengah-tengah kedukaan Ia memberikan penghiburan. Di tengah-tengah kelemahan Ia memberikan kekuatan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harus kita akui bahwa di dalam situasi pandemi yang seperti ini, apakah kita dapat membuat perencanaan-perencanaan jangka panjang? Jujur harus kita akui, kita tidak bisa membuat perencanaan-perencanaan karena bahkan kita tidak tahu pandemi ini berakhir kapan. Kita tidak bisa memperkirakan kapan semuanya ini selesai. Dan oleh karena itu, jujur saja, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat perencanaan. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan beberapa orang. Sebagian dari mereka adalah pelaku-pelaku bisnis dari Jakarta. Dan bukan bisnis kecil tapi bisnis besar. Dan mereka mengatakan sekarang ini pelaku-pelaku bisnis tidak bisa membuat perencanaan apapun. Segala perencanaan yang coba dirancang rasanya tidak ada gunanya karena kita tidak pernah tahu dan belum tahu apa yang akan terjadi untuk jangka waktu sekian tahun. Untuk tahun depan, untuk bulan depan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga tentu saja tidak buruk kalau kita berusaha atau mencoba membuat perencanaan. Tetapi kita sadar itu jangan dimutlakkan. Apa yang kita rencanakan itu bisa saja tidak berjalan sama sekali oleh karena situasi yang sungguh sangat di luar dugaan kita. Oleh karena itu, sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus bukan berarti lalu kita tidak berbuat apa-apa. Mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk hari ini. Hari demi hari Tuhan memelihara kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, mari kita lakukan itu karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sambil terus kita berharap akan pemeliharaan, akan berkat Tuhan atas apa yang dapat kita lakukan. Percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah badai COVID ini. Ia berjalan bersama dengan kita, Ia ikut juga memikul beban penderitaan, beban kesulitan, beban kesedihan yang kita rasakan. Karena Ia tidak pernah jauh dari kita, Ia menyatakan kemuliaannya dengan memelihara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, dalam ibadah ini, ada dua orang saudara kita yang selama ini menjadi pejabat gerejawi, menyandang jabatan penatua di tengah-tengah jemaat kita, dan akan mengakhiri masa jabatannya. Kedua saudara kita itu adalah Penatua Filipus Supardi dan Penatua Tamtomo Aryo Suseno. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Sangkrah menyampaikan banyak terima kasih untuk karya pelayanan, untuk pengabdian yang selama ini telah dilaksanakan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah saudara-saudara lakukan, baik bagi jemaat Tuhan maupun juga bagi masyarakat yang saudara-saudara layani. Dan di dalam kesempatan ini, Majelis Jemaat di dalam persidangannya telah menetapkan untuk mengangkat kembali ke dalam masa jabatan yang kedua, yaitu Bapak Filipus Supardi. Saat ini kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin di dalam gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi Allah sebagai peran serta di dalam perwujudan misi Allah tersebut. Mereka melayani dan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan menghadapi kematian. Mari sekarang kita menaikkan doa syukur. Terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini seorang hamba-Mu telah menyediakan diri untuk menjawab panggilan Tuhan, melayani jemaat Tuhan sebagai penatua di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKI Sangkrah ini. Kiranya Tuhan yang telah memilih, Tuhan juga yang akan memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu ini untuk menunaikan tugas panggilannya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mohon jemaat untuk berdiri dan sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Ya, kami siap mendukung. Silahkan duduk kembali. Saudara calon penatua,
Silahkan berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya telah memanggil saudara menjadi penatua? Percayakah saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Bersediakah saudara memberitakan Injil dari Tuhan, memegang kesaksian Alkitab, menjaga keutuhan gereja, mendalami Alkitab dengan rajin, dan hidup dalam anugerah Tuhan? Bersediakah saudara mendoakan dan membimbing jemaat Tuhan dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Bersediakah saudara menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Bersediakah saudara setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Bersediakah saudara bekerja sama di dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk mewujudkan atau memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawaban Bapak Filipus Supardi? Ya, saya percaya dan bersedia. Sekarang calon saya persilahkan untuk naik dan menerima pelayanan peneguhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya teguhkan saudara ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan gereja. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan puji-puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara penatua yang baru silahkan berdiri. Penatua yang baru Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah-tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus, yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Kiranya Allah menolong saya. Penatua Filipus Supardi silahkan menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung Penatua Filipus Supardi sebagai penatua yang baru? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerimanya. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepadanya yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih,
iman, dan pengharapan. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan sekarang akan dilakukan penyerahan piagam penatua. Piagam Peneguhan Penatua nomor 10 /GKI S /MJ /8 2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Sangkrah Solo menyatakan bahwa Filipus Supardi telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 1 Agustus 2021 sampai dengan 1 Agustus 2024 dalam kebaktian hari dan tanggal Minggu 1 Agustus 2021 pukul 6.30 WIB di Jemaat GKI Sangkrah Solo dilayani oleh Pendeta Mungki A. Sasmita STH MA. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menaikkan doa syafaat, saya ingin sekali mengajak kita semua menyanyikan satu lagu, yaitu Kekuatan dan Penghiburan, satu bait saja. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan bersama. Biarlah kami menjalani kehidupan ini, hari demi hari yang terasa berat ini, dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, supaya kami tidak terjerembab di dalam keputusasaan, melainkan boleh senantiasa mendapatkan kekuatan untuk terus berjalan, kekuatan untuk menanggung segala sesuatunya, dan dengan pertolongan Tuhan juga, setiap kami juga boleh melewati masa pandemi ini dan menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami doakan untuk saudara kami yang sedang sakit, baik oleh karena terpapar COVID-19 ataupun juga sakit yang lain. Kami doakan Bapak Anto Hartono, Saudara Beni Hartono, Bapak Gargan Milandi dan keluarga, Bapak Robi Sutanto dan Saudara Christian Sutanto, Bapak Stefanus Hendrawan, Bapak Joko Dewoso, Bapak Gunawan Halim, Bapak Benyamin Purnomo dan Ibu Ciptadi, Bapak Sulaiman Budi Sunarto dan Ibu Michiko, Bapak Handi Irwanto dan keluarga, Bapak Dr. Bambang Sugianto, Bapak Ferry Harjanto, Penatua William Ari, Bapak Ari dan Ibu Dr. Merina, Ibu Else Simanjuntak, Ibu Ripka dan keluarga, Ibu Swandayani, Ibu Ui Sinling, Ibu Febe Setianto,
Saudara Robi Wong, Saudari Yolanda beserta dengan kedua orang tuanya, dan Bapak Nathanael Marioto. Tuhan berkati semua pengobatan dan perawatan yang diberikan kepada anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur juga oleh karena sebagian dari saudara kami ini sudah memasuki tahap pemulihan. Bahkan yang tadinya dirawat di rumah sakit sudah diperkenankan untuk meninggalkan rumah sakit itu dan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyempurnakan kesehatan mereka. Dan biarlah mereka yang saat ini masih di dalam perawatan oleh karena sakit yang dideritanya, Tuhan memberkatinya supaya perawatan dan pengobatan itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan sempurna kepada anak-anak-Mu ini. Kami doakan untuk situasi yang harus dihadapi oleh kami semua. Situasi yang sangat berat ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang usahanya lesu atau bahkan hancur, mereka yang kehilangan sanak saudaranya, kenalannya, sahabatnya dan sebagainya. Tuhan hiburkanlah mereka semua, kuatkanlah mereka, tumbuhkanlah senantiasa pengharapan di dalam hati mereka, supaya mereka juga boleh melihat hari esok, masa depan, dengan penuh keyakinan akan pemeliharaan tangan Tuhan. Biarlah hari demi hari yang mereka jalani, yang kami semua jalani, senantiasa di bawah pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga hari demi hari pun kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mengiringi kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga untuk Bapak Tamtomo Aryo Suseno yang telah mengakhiri masa pelayanannya sebagai penatua. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa memakai hamba-Mu ini untuk melayani Engkau dan sesamanya dimanapun ia berada. Demikian juga kami doakan untuk penatua Filipus Supardi yang baru saja diteguhkan untuk periode kedua jabatan kepenatuaannya. Kiranya Tuhan yang akan memampukan hamba-Mu ini untuk melayani Tuhan, jemaatnya dan masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sadari jauh dari sempurna. Kiranya ya Tuhan Engkau mendengar dan berkenan untuk mengabulkannya. Karena semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita diambil dari surat Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkras Solo, juga melalui QRIS dengan cara scan barcode yang tertera pada layar. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berkati dan pakailah persembahan kami supaya menjadi alat saluran berkat untuk menyatakan karya dan kasih Tuhan bagi sesama di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan dan pekerjaan kami di tengah masa sulit,
akibat pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan, Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau dijari. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan mempersembahkan hidup kita agar dipakai Tuhan untuk menyatakan karya dan kasih-Nya bagi sesama di tengah dunia ini, di tengah bangsa Indonesia ini. Biarlah ku menjadi orang yang berhati jujur, mengatakan yang benar dan melakukannya. Biarlah ku menjadi seorang yang rendah hati, berdamai dengan Tuhan dan sesama. Pakailah kami, ya Tuhan, pulihkan bangsa kami, ubahlah hidup kami, ya Tuhan, pulihkan negeri ini. Biarlah ku menjadi seorang yang lembut hati, saksikan kebenaran dalam cinta Tuhan. Biarlah ku selalu taat setia padamu, percaya pasalah dalam Yesus. Pakailah kami, ya Tuhan, pulihkan bangsa kami, ubahlah hidup kami, ya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menjadi berkat di tengah dunia ini. Jadilah sahabat dan saksi Kristus bagi sesama. Kami hidup berbuah berkat bagi sesama. Muliakanlah Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam segala kata dan perilaku hidupmu. Kini dan selamanya. Dan sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada, ibadah minggu telah berakhir dan kita akan kembali masuk dalam aktivitas kita sehari-hari. Marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah ku menjadi orang yang berhati jujur, mengatakan yang benar dan melakukannya. Biarlah ku menjadi seorang yang rendah hati, berdamai dengan Tuhan dan sesama. Pakailah kami, ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Ubahlah hidup kami, ya Tuhan, pulihkan negeri ini. Pakailah kami, ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Ubahlah hidup kami, ya Tuhan, pulihkan negeri ini. Pulihkan negeri